Gang Harapan. Oh, di dinya. Oh, abang datang. Di Pak Jaki, ini ada yang mau bertanya katanya. boleh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi yang pidato 78 terakhir ya. Saya 87. Oh, 87. Nah, ini guru saya. Oh, 87. Alhamdulillah. Bahkan waktu pembayatan juga mungkin ini. Hipni. Ini juga 87. Jadi ini Bapak guru juga. Ini berdua. Oh iya iya, 87. Ya, 87. Jadi tadi Pak Jaki bilang bahwa keluar sekolah setelah itu mengajar dalam waktu 1 tahun lebih ya? Enggak sampai 94. Enggak sampai 94. Oh iya. Alhamdulillah saya jadi muridnya. Bahkan dari awal di Mapras waktu di makam Taman Pahlawan ya. itu. Alhamdulillah keluar tidak ada lagi, setelah itu ketemu jadi guru saya. Dia bagian praktek mesin. Ya, mesin. Praktek mesin. Alhamdulillah bisa ketemu dan alhamdulillah sekali saya merasa bahagia ya. Syukur binikmat saya bisa dipertemukan dengan tahun 69. Apa yang disampaikan dari awal sampai akhir ternyata gaya hidupnya sebagai anak STM itu tidak rubah. Tidak rubah. Walaupun dengan seusia ini. Bangga sekali melihat ibu-ibunya juga, bapak-bapaknya juga semua semangat. Mungkin saya pertanyaan buat bapak guru saya. Baik. Sekarang ketemu nih. Jadi kiatnya apa buat anak muda mungkin ya? Ya. Anak muda ya? Ya. Anak muda. Incuan, oke. Motivasi untuk maju dalam bidang usaha. Bidang usaha. Itu saja. Jadi gini, ya. Tadi pertanyaannya dari saudara kita 287 keluar. 87. Jadi kiat usaha saya memang sekarang sudah tidak lagi masuk dunia usaha. Ya. Cuman kalau saya sekarang masukkan kan dunia milenial nih, yang belum punya pengalaman dan lain sebagainya. Kiatnya ya konsisten, mengambil satu spesialisasi ya. Jadi usaha apa saja, tapi itu konsisten. Misalkan cukur, ya cukur sederhana lah. Tapi kalau punya kiosnya 20 kan jadi bagus kan seperti itu. Nah, saya akan arahkan bagi generasi milenial yang punya keinginan. Ya, saya arahkan, daftarkan aja nanti karena kita saya bukan hanya cukur apa saja, semua. Karena yang saya bangun adalah ekosistem ekonomi yang berkeadilan, bermitra dengan FKDB. Bagaimana bentuk keadilan saling menguntungkan, saling menguntungkan. Yang punya tempat, yang punya kios, yang punya yang punya keahlian disatukan, seperti itu, Kang. Jadi seperti itu, ya. Nah, ini mungkin akan ada hasilnya nanti 10-20 tahun ke depan, ya. Kalau sekarang mungkin 1-2 tahun masih biasa-biasa saja. Tapi insya Allah karena Sukabumi menerima Pak, Sukabumi menerima saya, alhamdulillah di beberapa kecamatan saya udah diterima. Ya. Tinggal bagaimana saya mencari dana yang lebih besar lagi, bukan lagi 50 juta per bulan, tapi bisa 500 juta per bulan kan gitu, untuk menggulirkannya. Ya. Seperti itu. Dan saya udah siap dengan kegagalan. Itu. Kalau usaha kan harus siap dengan kegagalan. Jadi apabila gagal itu ada sesuatu yang harus kita lanjutkan, jangan pernah berhenti. Sepi, nggak ada pembeli dan lain sebagainya, kita jalani aja. Tapi itu semua untuk generasi yang baru. Kalau yang sudah senior ya paling nanti bareng-bareng lah dengan anaknya seperti itu. Ya. Karena kalau untuk kiat yang udah senior, saya juga nggak ini, karena memang saya udah gitu. Ya. Kemudian kalau punya tanah,
ya. Karena hak tanah ini harus ditanami. Jadi kalau punya tanah tuh harus ditanam. Tanaman harus ditanam. Nah, maka saya juga menguasai lokalisasi tanah. Semua tanah yang saya kuasai itu semuanya ditanam bersama masyarakat sekitar. Jadi seperti itu. Di Tenjo Jaya saya ada tanah, ayo mari bareng-bareng. Seperti itu. Kita berbagi dan dengan yang maha kuasa. Jadi saya vertikal aja ke atas, apapun yang saya lakukan lillahi ta'ala. Ya. Yang saya lakukan lillahi ta'ala, untung alhamdulillah, rugi ada yang nipu dan lain sebagainya, pasti ada. Pasti ada nipu. Nah, biasa itu. Tapi begitu ketemu dengan seperti ini kita jalani terus. Jalani terus, alhamdulillah. Ya. Inilah yang membuat hidup saya menjadi lebih muda lagi, lebih semangat lagi, karena saya mau berbagi dengan sesama. Seperti itu. Nah, perlu saya ingin ini tersosialisasi, sampaikan kepada generasi-generasi, ya seperti itu. Sampaikan, paling tidak ini. Pada waktunya kita bersama-sama. Sampai saya berbicara, berikan kepada saya orang miskin. Ya, tapi secara resmi oleh negara, serahkan orang miskin di Indonesia kepada saya. Biar saya urus. Ya. Kenapa? Karena saya yakin punya ilmunya. Karena saya yakin Allah akan ngasih petunjuk dan ilmunya seperti itu. Tapi saya ingin secara legalitas yang benar. Ya. Kalau tidak hanya sedikit aja. Ya. Seperti itu. Jadi inilah Limeba. Listrik, mesin, bangunan. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ayi nya manggilna apa? Mangga Ayi. Abdi endang. Nah, Mun lulusan listrik tahun 75. 75 ya. Terkapal Cina. Ibu jangan itu. Tadi udah dengar panjang lebar dan saya sempat lihat tuh dulu mah ada tempe ajaki ya. Benar. Betul kan? Tempe ajaki. Ada ekspor ke Jepang ya. Ya betul. Tuh, itu juga. Cuman saya belum ngelihat ini Sukabumi itu yang saya tahu, kalau saya salah mohon koreksi. Sukabumi itu dari zaman dulu tuh terkenal untuk kerajinan besi, pandai besi, industri metal, itu program yang ada di Cisaat. Cibatu ya? Ya. Karena kebetulan saya juga dulu di industri dan saya juga pernah ada kontak dengan kawasan itu, tapi ternyata tidak bisa berhasil gitu. Karena di aspek quality dan terutama mental ya, kalau saya katakan. Mentalnya tuh tidak menepati janji, itu aja. Ya, betul. Sedangkan di bisnis itu tidak ada alasan, kalau janji hari ini jam sekian harus selesai. Betul. Apapun kesulitannya itu harus dicari, kalau perlu 24 jam dan begitu kan. Betul. Nah, sekarang dari Ayi Jaki ini ada kiat nggak? Karena Sukabumi sayang ini, industri metal itu pengalamannya udah, waduh, berpuluh-puluh tahun ya. Tapi saya belum ngedenger gaungnya yang luar biasa. Kita sudah kalah dengan Pedang yang ada dekat Jogja tuh. Apa, pengecoran metal kalah dengan Tegal. Ya betul kan, pengecoran metal itu padahal bahannya dari Babel kan, itu dicor sehingga jadi baling-baling kapal, jadi apa, kenapa Cisaat tidak bisa gitu. Cibatu terutama ya. Nah mungkin ada kiat-kiat bagaimana supaya di Cisaat itu jadi satu sentra industri yang bisa disegani di Indonesia. Saya yakin ya, Ayi Jaki udah ngelanglang buana Bu. Beliau ke Cina udah tahu. Kalau Cina bikin dice untuk misalkan injection, dia hanya perlu waktu 3 kali 10 hari, kira-kira 1,5 bulan. Sedangkan kalau di sini bagaimana gitu. Nah ini coba tolong mungkin dari Ajaki ada kiatnya gitu, mudah-mudahan aja bisa berhasil ke depan. Terima kasih. Terima kasih Kang Dang. Ya, dari listrik 75. Jadi secara ilmu manajerial saya udah sangat paham. Ya. Teh Njai juga tahu unit produksi STM Sukabumi itu tumbuh besar saya. Ya. Dan saya tahun 1994
itu sampai dengan 2004 itu saya mendirikan pabrik khusus metal logam bina manufaktur terbesar di Kabupaten Sukabumi. Karyawannya sampai 1.000 orang. Luas pabriknya 12 hektar. Itu yang saya miliki. Namanya PT Alpindo Mitra Baja. Namun sayang 2013 ada masalah secara politik. Ya saya nggak biarkanlah sesuatu yang sudah terjadi. Tapi hari ini, ya, mudah-mudahan di bulan Januari ini, saya membangun namanya Perkumpulan Usaha Logam Kabupaten Sukabumi. Jadi situ, dan saya tahu bagaimana cara mengembangkan industri logam, karena saya keliling ke Guma, ke Kawasaki, ke Woksi, dan lain sebagainya. Itu semua adalah industri-industri yang bergerak di bidang usaha kecil, menengah maupun yang korporasi. Ya. Nah, inilah Kang Dang, saya kalau hanya saya punya kemampuan, saya punya kompetensi, tapi kalau hanya saya tidak punya kekuatan, tidak punya kekuasaan, ini nggak mungkin. Tidak mungkin. Makanya saya ingin masuk kepada kekuasaan ini, ingin membesarkan Sukabumi. Masuk dulu ke ranahnya. Masuk dulu saya tarik, karena saya tahu, karena saya banker, saya ngerti. Saya banker, ngerti bagaimana uang itu. Jadi kalaulah kita kerja benar Kang Dang, janji tepat, jujur, tidak berbohong dan lain sebagainya, ya sudah jatuh tempo kita bayar terus menerus, uang ini unlimited, berapapun akan dikasih. Ya, itu. Nah, saya akan memanfaatkan potensi ini sehingga saya akan didik, arahkan anak-anak muda, generasi milenial untuk satu kata jujur. Yang kedua, ikhlas, kerja apa saja siap. Yang ketiganya amanah, sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, ya, karena harus amanah. Itu. Jadi buat saya, Kang Dang, usia saya sekarang tuh 56. Masih muda. 56. Di Bali. Ibu, saya 56. 50 ya. Tapi 56 buat saya ini baru memulai. Saya mau memulai. Karena usia yang sebelumnya itu perjuangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, anak, istri, dan lain sebagainya, saudara-saudara saya, kawan saya. Sekarang saya sudah selesai untuk anak-anak saya sudah selesai untuk saudara-saudara saya, adik saya, keponakan saya, dan saya sudah selesai untuk kawan-kawan saya yang bersama-sama saya. Tinggal saya sekarang untuk kepentingan pengabdian. Saya tidak mau bangsa Indonesia ini di bawah bangsa lain, terutama dalam kesejahteraan. Tapi saya belum punya teman, belum punya kawan untuk bersama-sama. Tapi karena ini keyakinan saya pribadi, ya, maka tiap malam saya dan kawan saya tahajud, Pak. Kira-kira gitu. Seperti itu. Minta kepada Allah gimana? Seperti itu, ya. Pintu masuknya adalah 2024, Kang Wan. Jadi kalau 2024 saya dipercaya di legislatif, baru saya bicara. Nah, kepercayaan di situ. Harus ada kepercayaan publik dulu. Di 2024 saya dipercaya oleh publik masuk di Senayan, baru saya minta. Saya minta sesuatu. Saya minta ini, saya kerjakan ini. Ya. Karena saya tidak akan ngambil uang. Saya kira itu. Terima kasih. Yang penting komunikasi. Ada di grup kan? Masukin di grup. Grup aja. Ya. Nomornya ada WA itu. Ya. Saya ada kok. Cukup ya? Mau makan ini dulu, singkong.